ya. Gimana Pak hari ini? Aduh. Ya, saya kan jatuh karena berita yang MSCI itu yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham segala macam kan. Dan persyaratan mereka yaitu lebih bersih sama floatingnya berapa persen. Ini saya pikir reaksi yang berlebihan karena kan ini baru laporan pertama kan, masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei kan. Saya udah bicara dengan Ketua OJK, dia bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei, jadi ini hanya shock sesaat, jadi pasti perusahaan-perusahaan itu akan bisa memenuhi persyaratan MSCI dan akan bisa masuk ke indeks MSCI maupun ya saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan asing global gitu. Kalau untuk saya, yang penting kita perbaiki ekonominya, dan ekonomi betul-betul membaik. Saya nggak main-main. Ini habis ini saya akan lantik sekitar 33-34 pejabat bea cukai baru. Saya putar, saya rotasi, yang nggak perform saya geser ke pinggir. Pokoknya yang saya nggak mencurigakan saya geser ke pinggir. Bukan mencurigakan sih. Kita ingin semangat baru dalam bea cukai bahwa kita harus berkinerja lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau saya cuma ngomong aja saya nggak shock kan nggak akan gerak. Dan sekarang saya shock yang besar-besar, jadi Tanjung Priok saya pindahin, Batam saya pindah, Semarang, Surabaya, Bali saya kocok ulang dengan orang-orang yang saya harapkan nanti bisa bekerja lebih baik lagi. Pak Pur, ada anggapan BI tidak transparan Pak? Ya? Dalam konteks BI tidak transparan. BI tidak transparan. BI. Kan saya bilang dari pertama itu waktu saya di bursa kan, saya bilang dia minta insentif, saya bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham. Sebetulnya arahnya ke situ. Cuman kemarin mereka geraknya agak pelan atau mungkin masih dalam plan mereka. Seharusnya sih saya udah cek dengan Gubernur Bank Ketua OJK tadi, dia clear akan membereskan semua yang disebutkan di MSCI tadi sebelum Mei. Jadi kalau saya bilang sih ini kesempatan baik karena kemarin terlalu tinggi. Pak, ada upaya nggak sih Pak? Ekonominya memang dalam kondisi yang bagus. Oh bagus, karena gini, saya dengan BI sudah lebih sinkron sekarang kebijakannya, moneter, fiskal, dan investasi kan diperbaiki terus. Moneter fiskal uangnya sudah tumbuh sesuai dengan harapan kita, M0-nya base money-nya, jadi harusnya kredit akan tumbuh double digit dalam waktu tidak terlalu lama. Terus dari sisi pendapatan fiskalnya, saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai. Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu kita perbaiki juga kan dari sidang-sidang debottlenecking akan kita perbaiki iklim investasi. Dan itu nggak main-main, kita baru 2 kali sidang kan, baru 4 kasus. Ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk situ yang akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, soal jadi fiskal moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang a good time to buy. Pak soal debottlenecking kemarin Pak, Bapak kan kemarin sempat bilang katanya mau ngotong anggaran Kemenhub. Banyak yang bilang itu bahwa salah sasaran Pak. Katanya itu sebenarnya yang salah di pajaknya, nggak kolek pajak-pajak dari kapal yang keluar negeri. Enggak, itu kan yang enforce-nya kalau itu kan perhubungan harus memberitahu kita. Dan kelihatan kemarin di sidang kemarin perhubungan juga nggak siap memberikan jawaban yang clear kan. Dan yang ngadu juga bilang perhubungan nggak monitor. Kalau perhubungan nasional kita dengan cepat ya kita beresin cepat. Jadi ini perlu kooperasi yang kerjasama yang baik antara kami dengan yang lain. Nah, sidang kemarin itu sidang seperti itu nanti akan membuka semua hambatan-hambatan yang ada antar kementerian dengan kementerian, Menko dengan Menko, kementerian dengan bisnis dengan bisnis. Itu yang kita akan bisa memperbaiki implementasi dengan betul-betul, bukan di atas kertas kayak di OSS. Kalau OSS kan sempurna semua. Tapi kalau Anda dengar kan tadi banyak sekali kasus-kasus yang susah di Pak, soal board of peace kan ada wacana pembayaran 1,6 triliun. Kalau DJP kan minggu depan saya akan ada yang bilang obrak-abrik nggak boleh, tapi saya bilang obrak-abrik lagi
supaya orang-orang yang bagus betul-betul bisa naik ke atas memperbaiki kinerja DJP. Jadi akan banyak sekali bos-bos yang di sana, kepala kantor saya akan rotasi. Kita yang masalah kemarin itu katanya DJP juga nggak kolek pajaknya gitu Pak. Oh itu, Untuk kapal asing Pak. kenapa yang lapor pelaku bisnis bukan perhubungannya? Mungkin mereka ingin ada level playing field yang sama gitu Pak. Sama siapa? Karena mereka bayar pajak. Oh ya, duluan, iya tapi itu. juga. Kan kalau gitu harusnya si perhubungan ngasih tahu kita juga. Saya nggak tahu di lapangan seperti apa. Harusnya ngasih tahu kita juga biar kita bereskan. Harusnya mereka yang ngasih tahu kita juga. Jadi yang protes perhubungan. Ya kalau mereka nggak kerjakan saya akan potong anggarannya diam-diam. Dulu ya. Soal Board of Peace pelanggaran 1,6 triliun apakah akan lewat Indonesian Aid Kemenq Pak? Satu, yang mana dulu? Yang Board of Peace Pak, 1,6 triliun itu Kemenq penganggarannya gimana Pak? Lewat Indonesian Aid di bawah Kemenq atau gimana? Nanti kita belum diskusikan, tapi pada suatu saat nanti presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga, akan dari PBN juga. Pak, Jadi yang kita- update soal Judagung Pak. Ya? Judagung, Pak Wamenkyu. Kenapa? Gimana Pak itu? Katanya Pak Istana akan mendapat Bapak minta pendapat Bapak terkait dengan Wamenkyu. Atau nggak perlu Wamenkyu mungkin Pak? Atau meminta kajian ke Bapak. Tuh lu mancing lu ya. Biar kita kuasain ya. Soal apa Pak? Ya gimana Pak? Tanggapannya Pak? Soal Belum ada permintaan dari Kamera Pak. belum ada permintaan dari Mensesnek untuk saya memberi asesmen ke Pak Yuda Agung, salah satu calon Menkyu. Tapi katanya sih masih fluid ya. Saya belum boleh bilang Yuda Agung calon Menkyu, katanya tunggu pernyataan dari Bapak Presiden. Kalau nggak punya. Jadi kandidatnya Bagus, saya sama dia tadi nggak perlu lagi kalau kata dia. Kandidatnya lebih dari satu Pak. Setahu ini yang saya dengar satu, tapi biasa kalau politik kan suka berubah-ubah. Soal update biaya keluar Batubara. Pak Judagung Pak, itu seperti apa Pak? Gimana? Update biaya keluar Batubara Pak, itu update seperti apa Pak? Sedang dalam proses hukumnya sedang diberesin, peraturannya dalam proses pengundang-undangannya. Kira-kira tarifnya udah ditunjuk Pak, udah dikaji-kaji juga sih. Oh udah, tarifnya udah kali, cuman putusnya berapa masih belum, masih diundangin ya. Antara 5, 7, 8, 7, 8 apa 11. Sebelum jalan ya Mas. Ada berapa level? Sebelum jalan ya. Pak Pur, Meskipun keluarnya di luar Januari tetap ditarik dari Januari. Apanya? Tarik biaya keluar. Itu surut kan. Kalau saya sih ya maunya. Tapi nanti kita lihat gimana tergantung peraturannya, kan akan ada diskusi di situ kan. Kalau saya sih tak berlaku surut aja. Januari bayar kan bisa dihitung. Jalan ya. Bapak udah kalau kesepakatan yang sama kita sama Menteri SDM sama pengusaha Indonesia. Kenapa saya mesti sepakat dengan pengusaha? Dia kan udah ambil PPN saya 25 triliun, saya udah rugi. Dia nggak sepakat sama saya waktu diem aja. Kasih ya Mas. Bapak sudah ketemu dengan Pak Judagung Pak ya? Siapa? Sudah ketemu Pak Juda. Sudah. Yuda kan udah kena teman lama juga, jadi nggak terlalu banyak yang bisa diskusikan lagi. Kapan terakhir bertemu Pak? Kapan terakhir bertemu? Seminggu yang lalu saya ketemu dia di kantor. Bahas mengenai kursi. Pak, kapan Pak dilantiknya Pak Wamenkyu baru Pak? Dia bahas tentang, saya tanya lu ngapain di sini? Oh diskusi lah saya ini. Misi dia begini. Ya udah bagus, saya bilang. Menyamakan pandangan ekonomi fiskal seperti apa, moneter seperti apa. Berarti udah minta restu ke ya Bapak ya? Ya? Minta restu ke Bapak berarti? Nggak tahu, ngajak ketemu aja. Dilantiknya Waktu itu minggu depan ya, saya kan di kantor, saya pikir dia ngajak makan di luar supaya saya bisa dapat makan enak gratis. Dilantiknya kapan Pak? Kapan Pak dilantik Pak? Kapan Pak? Kapan Pak? Saya nggak tahu. Jalan ya. depan Pak. Mungkin Kapan boleh kira-kira Pak? Normal kembali. Upaya kan ini kan masih Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.